Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kami dari rekayasa perangkat lunak. Lanjut, Mas. Oke. Sistem saat ini yang berjalan di toko plastik itu ada ini ya, diagram ini. Lanjut, Mas. Oke. Untuk use case toko plastik yang akan kami buat terpampang di depan ini ya, seperti ini diagramnya. Lanjut, Mas. Untuk diagram activity-nya terlihat seperti ini. Ini akan digunakan untuk website dari toko plastik kami. Lanjut, Mas. Dan di sini ada diagram sequence. Digunakan juga pada website toko plastik kami. Lanjut, Mas. Oke. Dan diagram ini namanya kelas diagram. Digunakan juga untuk toko plastik kami. Di sini berisi entitas-entitas yang terkandung dalam website yang akan kami buat nantinya. Lanjut, Mas. Oke, saya di sini akan mempresentasikan bentuk UI dari website yang akan kami buat dari sudut pandang user atau pembeli. Pada halaman utama kalian setelah masuk ke website kami, kalian akan mendapati beberapa menu. Kalian bisa melihat-lihat dulu ya beberapa produknya. Kemudian kalian mendaftar akun. Lalu jika sudah membuat akun, kalian bisa masuk melalui sini. Dan juga kalian tetap bisa melihat semua produk. Ini tinggal tambahkan keranjang. Lalu ke halaman utama lagi, klik orderan saya. Misal ini sebagai contoh ada gelas plastik dan margarin yang akan dibeli. Jika melalui bank, maka kalian akan mendapatkan pop-up ini jika sudah melakukan pembayaran dan sukses. Untuk bayar tunai dan di tempat, atau kalian bisa bayar lalu kemudian mengambil barangnya ke tempat, kalian akan mendapatkan faktur belanja. Oke, kalian juga bisa mengakses data diri kalian ya, seperti nama, alamat, ganti password, email, pesanan yang dikembalikan, pesanan yang dibatalkan, dan mengakses kontak yang bisa kalian pakai untuk menghubungi kami. Oke, itu saja untuk bagian dari sudut pandang customer atau pelanggan. Kemudian ada sudut pandang dari admin. Oke, untuk bagian admin ini tidak jauh berbeda ya. Pertama, halaman utamanya sama. Yang berbeda setelah kalian akan masuk menggunakan akun Prime atau akun admin. Jadi kalian di sini ada tombol-tombol yang berbeda ya, seperti perbarui. Di sini memperbarui stok dan ketersediaan barang. Kalian bisa melihat ya barang-barang kalian, stoknya tinggal berapa. Kalian bisa lihat di sini. Lalu jika ingin memperbarui stok, kalian bisa klik perbarui. Kalian bisa pilih produknya. Kalian bisa memodif harganya, menambahkan jumlah, atau memberikan diskon. Kalian akan simpan, lalu akan ada pop-up data berhasil disimpan. Kembali lagi ke halaman utama, dan data akan terupdate. Oke, itu saja untuk sudut pandang UI dari admin. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Mas Rio.
Di sini untuk tampilan WBS-nya atau workbench struktur, yang pertama di entitas e-commerce kami, toko plastiknya, lalu ini ada entitas-entitasnya. Untuk yang pertama dari analisa kebutuhannya, lalu desain UI UX, habis itu pengembangannya dari front end, back end, lalu untuk pengujian backgroundnya, lalu masuk ke implementasinya, habis itu ke pemeliharaannya. Nah, di sini untuk perencanaan biayanya. Dari perencanaan biaya, yang pertama dari analisis dan perencanaan, itu rinciannya ada diskusi kebutuhan klien, pembuatan dokumen, perencanaan, dan pemodelan sistem awal. Untuk diskusi kebutuhan klien, di sini jam kerjanya mungkin bisa dibicara. Kita ambil 8 jam karena mungkin dari klien sendiri butuh banyak fitur atau kebutuhan yang emang diperlukan untuk webnya. Lalu upahnya itu per jamnya di 100.000, jadi 8 jam berjumlah 800.000. Untuk biaya personal itu karena 2 orang, 1 orangnya 100.000 jadi 200.000. Biaya bahannya itu tidak ada, untuk biaya perjalanan juga tidak ada. Biaya lainnya sebesar 50.000, jadi untuk total biaya kegiatan sebesar 1.200.000. Ini total biaya sama biaya ini biaya kegiatan beda ya. Ini untuk biaya kegiatan diskusi kebutuhan kliennya di 1.200.000, lalu untuk total biayanya di 2.250.000. Untuk pembuatan dokumen, kita membutuhkan sekitar 20 jam kerja, upahnya di 2 juta, biaya personalnya 200.000, untuk biaya lainnya di 50.000, biaya kegiatan di 2.500.000, lalu untuk total biayanya di 4.750.000. Untuk pemodelan sistem awalnya dibutuhkan 12 jam kerja. Upah yang dibutuhkan itu 1.200.000, biaya personalnya 100.000. Ini mungkin bisa dikerjakan. Lalu untuk biaya kegiatan di 1.300.000, total kebutuhan di 2.600.000. Untuk pengembangan sistemnya, di sini rinciannya dari desain UI UX, sewa domain host dan host, coding backend, coding frontend. Lalu di desain UI UX itu membutuhkan jam kerja sekitar 50 jam, upahnya di 5 juta, biaya personal 300.000. Biaya bahan itu 500.000, untuk biaya lainnya di 100.000. Untuk biaya kegiatan dibutuhkan total sekitar 4 juta, lalu untuk total biayanya di 9.900.000. Untuk sewa domain dan host itu kita membutuhkan biaya sekitar 700.000. Untuk biaya personalnya 200, biaya bahan untuk domain dan hostnya itu sekitar 1 juta. Itu biaya kegiatan di 2 juta. Untuk total biayanya jadi di 3.900.000. Untuk coding backendnya membutuhkan sekitar 120 jam. Upahnya di 12 juta. Biaya personalnya di 400.000. Lalu biaya bahan di 1 juta, untuk biaya perjalanan 100.000, biaya lainnya di 200.000, biaya kegiatan di 5.800.000, untuk total biayanya yang dibutuhkan di 9.500.000. Lalu untuk coding front-end-nya kita juga membutuhkan 120 jam kerja, upahnya di 12 juta, biaya personal di 400.000, biaya bahan 500.000, untuk biaya perjalanan di 100.000, biaya lainnya di 200.000. Untuk biaya kegiatan di 5.300.000, lalu untuk total biaya di 8.500.000. Dan ini masih masuk ke dalam pengembangan sistem. Kita integrasi API pembayarannya membutuhkan 10 jam kerja. Lalu upah kerjanya di 1 juta, biaya personnya 100.000, biaya bahan di 200.000, untuk biaya perjalanannya 0, lalu untuk biaya lainnya di 100.000, biaya kegiatan 1.500.000, total kegiatan yang dibutuhkan di 2.900.000.
Untuk pengujian sistemnya kita rincikan menjadi uji coba modul dan bug fixing, lalu dokumentasi pengujian. Untuk uji coba itu dibutuhkan waktu sekitar 30 jam. Untuk upahnya di 3 juta, biaya personel di 300.000, untuk biaya bahannya di 500.000, ini 500.000, biaya perjalanannya di 0, biaya lainnya itu di 100.000, untuk biaya kegiatan di 4 juta, total kegiatan menjadi 7.900.000. Dokumentasi pengujian membutuhkan sekitar 10 jam kerja. Biaya upah yang dibutuhkan itu 1 juta, lalu biaya personnya di 100.000, biaya bahannya 0, lalu biaya perjalanan 0, biaya lainnya membutuhkan sekitar 50.000, untuk biaya kegiatan di 1.300.000, total yang dibutuhkan di 2.450.000. Untuk implementasi dan peluncuran, kita rincikan lagi untuk instalasi sistem dan pelatihan pengguna. Di instalasi sistem membutuhkan sekitar 10 jam kerja, upah yang dibutuhkan 1 juta, biaya personil 100.000, lalu untuk biaya bahan di 200.000, biaya perjalanan 0, biaya kegiatan di 50.000, biaya lainnya di 50.000. Maaf. Untuk biaya kegiatan di 1.500.000, total biaya yang dibutuhkan di 2.850.000. Untuk pelatihan pengguna membutuhkan sekitar waktu 10 jam. Lalu untuk upahnya di 1 juta, biaya personel 200.000. Lalu untuk biaya bahannya di 300.000, biaya perjalanan di 100.000, biaya lainnya 100.000, total biaya biaya kegiatannya di 2.900.000, jadi total biayanya 4.600.000. Lalu biaya pemeliharaan awal, perbaikan awal setelah liris membutuhkan sekitar 20 jam, upah yang dibutuhkan itu 2 juta, biaya personnya di 200.000, biaya bahan di 500.000, upah perjalanan 0, lalu biaya lainnya di 200.000, biaya kegiatan di 3 juta. Total untuk biaya keseluruhan di 5.900.000. Dari sini untuk total biaya keseluruhan dari semuanya dari analisis dan perencanaan, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi dan peluncuran, lalu pemeliharaan awal, total yang dibutuhkan di 88 juta. Keterangan untuk jumlah anggota itu ada 2 orang, jam kerjanya itu per jam, biaya upah 100.000 per jamnya, untuk biaya personal itu upah awal pengerjaan. Lalu ini adalah Gantt chart-nya dari diskusi kebutuhan klien. Di sini yang paling bawah, lalu untuk pembuatan dokumen dan perencanaan, pemodelan sistem awal, desain UI UX, sewa domain dan host, coding backend, coding frontend, integrasi API pembayaran, uji coba modul dan bug fixing, dokumentasi pengujian, instalasi sistem, pelatihan pengguna, perbaikan awal setelah liris. Di sini ada start, end, dan deadline-nya. Jadi mulai yang pertama kita kerjakan diskusi kebutuhan klien itu dimulai dari hari Rabu 8 Januari 2025 dan selesai di hari Rabu juga 8 Januari 2025 untuk end-nya, karena satu hari itu kita pakai 8 jam kerja. Lalu untuk yang pembuatan dokumen dan perencanaan itu dibutuhkan 20 jam kerja dimulai dari hari Kamis besok tanggal 9 Januari 2025, selesai hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Di sini kita liburkan di hari Sabtu dan Minggu, karena untuk satu hari pekerjaan itu dibatasin 8 jam kerja untuk pekerjaannya. Jadi dibutuhkan hampir sekitar 3 hari kerja. Lalu untuk pemodelan sistem awalnya dibutuhkan 12 jam kerja dimulai dari hari Selasa 14 Januari, selesai hari Kamis 16 Januari 2025. Untuk desain UI UX-nya
Dibutuhkan 50 jam kerja, dimulai dari hari Jumat 17 Januari, selesai di hari Senin 27 Januari. Untuk sewa domainnya, karena itu kita membeli domain, menyewa domain dan membeli hostnya, dimulai dari Selasa 28 Januari, selesai juga hari Selasa 28 Januari. Untuk coding backend-nya bisa kita langsung mulai dari hari Selasanya itu, karena penyewaan hanya membutuhkan dana, tidak membutuhkan jam kerja. Dimulai dari Selasa 28 Januari, selesai di hari Senin 17 Februari. Kalau untuk coding front end-nya dibutuhkan 120 jam kerja, dimulai dari Selasa 18 Februari, selesai hari Senin 10 Maret. Untuk integrasi API pembayarannya dimulai hari Selasa 11 Maret, selesainya hari Rabu 12 Maret 2025. Uji coba modul dan book fixing dibutuhkan 30 jam kerja. Kita mulai hari Kamis 13 Maret, selesai di hari Selasa 18 Maret 2025. Untuk dokumentasi dibutuhkan 10 jam kerja. Kita mulai dari hari Rabu 19 Maret, selesai di hari Jumat 21 Maret. Untuk integrasinya dibutuhkan 10 jam kerja. Kita mulai dari hari Senin 24 Maret, selesai di hari Rabu 26 Maret 2025. Pelatihan pengguna juga dibutuhkan 10 jam kerja, dimulai dari hari Kamis 27 Maret 2025, selesai di hari Jumat 28 Maret 2025. Untuk bagian awal setelah rilis, kita datangin lagi untuk tokonya dan menanyakan untuk websitenya apakah ada kekurangan atau ada hal yang perlu diperbaiki, atau harus kita fixing lagi. Untuk pemeliharaan awalnya dibutuhkan 20 jam kerja, dimulai dari Senin 31 Maret, selesai di hari Rabu 2 April. Oke. Cukup sekian mungkin untuk presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Untuk yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.